Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Listiana Budi. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang beberapa analisis. Yang pertama yaitu analisis conjoint, yang kedua analisis jalur, dan yang ketiga adalah analisis time series. Nah, sebelum ke pembahasan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Perkenalkan, nama saya Listiana Budianti, NIM 12 kelas B. Pokok bahasan yang pertama yaitu analisis conjoint, yang kedua analisis jalur, yang ketiga analisis time series. Yang pertama, analisis conjoint. Pengertian analisis conjoint. Analisis conjoint adalah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan yang dibawa oleh suatu produk tertentu dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut-atribut produk terkait. Tujuan analisis conjoint: A. Menentukan kepentingan relatif dari atribut dalam pemilihan oleh pelanggan. B. Mengestimasi pangsa pasar merek yang berbeda dalam tingkat level atribut. C. Menentukan komposisi merek yang paling disenangi. Fitur dari merek dapat dibuat bervariasi. D. Membuat segmen pasar berdasarkan pada kemiripan preferensi untuk level atribut. E. Menunjukkan sejauh mana kesediaan individu melakukan pertukaran atau trade-off antar atribut atau karakteristik suatu produk pelayanan, sehingga berguna untuk memutuskan cara optimal dalam memberikan pelayanan dengan keterbatasan sumber. Variabel dan data. Variabel yang digunakan yang pertama yaitu variabel dependent, yang kedua variabel independent. Data yang digunakan yang pertama data metrik, yang kedua data non-metrik. Yang kedua, analisis jalur. Pengertian analisis jalur. Analisis jalur merupakan suatu teknik analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi berganda. Tujuan analisis jalur: A. Melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori. B. Menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer. C. Menggambarkan dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya. D. Mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya. E. Menghitung besarnya pengaruh suatu variabel independen exogenus atau lebih terhadap variabel dependen endogenus lainnya. Variabel dan data. Variabel yang digunakan yang pertama yaitu variabel dependen, yang kedua variabel independen, yang ketiga variabel perantara, yang keempat variabel laten, yang kelima variabel mediator. Data yang digunakan yang pertama data interval, yang kedua data normal. Yang ketiga, analisis time series. Pengertian analisis time series. Analisis time series merupakan salah satu metode peramalan yang menjelaskan bahwa deretan observasi pada suatu variabel dipandang sebagai realisasi dari variabel random berdistribusi bersama. Tujuan analisis time series yang pertama menjelaskan mekanisme tertentu
Yang kedua, meramalkan suatu nilai di masa depan. Yang ketiga, mengoptimalkan sistem Kendall. Istilah dalam analisis time series. A. Tren. Tren adalah suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangannya meningkat atau menurun. B. Variasi random adalah suatu variasi yang tidak teratur atau irregular. C. Variasi scale biasanya akan kembali normal pada 10 atau 20 tahun sekali. Bisa juga tidak terulang dalam jangka waktu yang sama. Yang D. Variasi musiman adalah fluktuasi yang muncul secara reguler setiap tahun yang biasanya disebabkan oleh iklim atau kebiasaan. Stasioneritas dan kointegrasi. Uji stasioneritas merupakan salah satu uji dalam analisis deret waktu yang bertujuan untuk menguji apakah data deret waktu stasioneritas dalam rata-rata maupun varians. Yang B. Uji kointegrasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengetahui hubungan keseimbangan jangka panjang dari beberapa variabel. Oke, sampai sini. Apabila ada yang salah kata atau ada yang kurang, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.